Keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Ya. Keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Al-Quran merupakan sumber ilmu yang menjadi pedoman bagi seorang muslim, memberi petunjuk kepada jalan kebenaran yang membedakan antara hak dan yang batil, dan merupakan perkataan yang paling mulia. Ya. Ayat yang pertama kali turun telah memerintahkan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Rasulullah SAW telah memberikan perhatian sekaligus penghargaan yang besar terhadap kegiatan pembelajaran Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak diragukan bahwa mengumpulkan dua kebaikan ini, yaitu mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an, merupakan bentuk kesempurnaan untuk dirinya dan orang lain. Karena mengumpulkan dua kebaikan yang sifatnya pribadi, ya, dengan yang sifatnya untuk orang banyak secara berkesinambungan, maka lebih utama nilainya. Kemudian di antara tuntutan sebuah ilmu, ya, yaitu setelah mempelajarinya ialah bagaimana mengajarkannya pada orang lain. Perintah untuk menyampaikan atau mengajarkan Al-Quran ini merupakan amanah yang telah dibebankan kepada Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, ya, fama ballaghta risalatah, berarti kamu tidak menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkan Al-Quran juga merupakan aktivitas yang paling mulia bagi seseorang dalam mengerjakan amal saleh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sungguhnya aku termasuk orang muslim. Ya. Mengajarkan Al-Quran Al-Karim kepada umat termasuk keutamaan menyampaikan dakwah. Sabda Rasulullah SAW, ballighu anni walau ayah. Dalam riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ya. Berkaitan dengan poin-poin yang sudah disebutkan tadi, para salaf ya sangat memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan pengajaran Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in, menghabiskan sebagian besar umurnya dengan mengajarkan Al-Quran sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan hingga zaman Hajjaj bin Yusuf. Ya. Jadi lama beliau mengajarkan Al-Quran sampai zaman Hajjaj bin Yusuf. Zaman Hajjaj bin Yusuf itu beliau adalah orang yang mempromotori titik-titik yang dirosem itu. Ya, jadi ada ta 3 titik, kemudian ta 2 titik. Sebelumnya cuma rasamnya. Ya. Jadi di zaman Hajjaj bin Yusuf itu diadakan. Kurang lebih 70 tahun ya
Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengajarkan Al-Quran. Beliau mengomentari hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis inilah yang membuatku, kata beliau, konsisten duduk mengajarkan Al-Quran hingga saat ini, kata beliau. Dan Imam Bukhari menulis bab dalam sahihnya, keutamaan mengajar Al-Quran kepada anak kecil. Imam Al-Bukhari menulis satu bab dalam kitab Sahih Bukhari, keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil.